Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Minggu ini kita mau lanjutkan membahas tentang bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus, baik secara pribadi maupun dalam komunitas. Nah, saudara, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, diproses untuk menghasilkan buah. Saudara, ketika kita penuh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membawa kita, saudara, untuk memasuki ujian-ujian dan pencobaan-pencobaan supaya kita praktek, belajar bagaimana, saudaraku, melalui ujian, pencobaan itu, kita boleh, saudaraku, dimampukan untuk mematikan kedagingan kita, dan kita akan menghasilkan buah roh. Mari kita lihat, saudaraku, di dalam firman Tuhan, ketika, saudaraku, Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan demikian dalam Lukas pasal yang keempat ayat 1. Nah, dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Wow, saudara, dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Untuk apa di padang gurun? Saudaraku, dia di situ mengalami pencobaan. Ya, selama 40 hari dia berpuasa, dan di situ dia menghadapi pencobaan. 3 pencobaan, yaitu, saudaraku, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dia alami semuanya. Walaupun Yesus tidak mempunyai dosa, saudara. Tetapi karena tubuhnya sama seperti tubuh kita, dia mengalami 3 cobaan itu, saudara. Dia disuruh mengubah batu itu menjadi roti. Tapi dia menang dalam pencobaan ini. Inilah keinginan daging, saudara. Dia disuruh lompat dari bubungan bait Allah, tetapi dia menang, saudaraku. Dia tidak mau. Itulah, saudaraku, keangkuhan hidup. Dan dia, saudaraku, ya, disuruh melihat dunia yang indah itu. Iblis bilang, semua ini kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Tapi Yesus menang. Ya, itulah keinginan mata. Saudaraku, kenapa Yesus menang? Karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dia mempraktekkan disiplin-disiplin rohani, ya, seperti puasa, menyendiri. Kemudian, saudara, ya, dia berdiam diri. Dia, saudaraku, tentunya, ya, berkata manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tapi oleh semua firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus mempraktekkan berbagai disiplin rohani di bawah pimpinan Roh Kudus. Dan lewat itu, saudara, barulah, saudaraku, dia bisa mengalahkan, ya, 3 pencobaan itu. Nah, Yesus adalah model buat kita, saudara. Demikian juga kita, ya, saudaraku, kita harus menghadapi 3 akar dosa, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan, saudaraku, keangkuhan hidup. Ya, kita harus menghadapi ini dalam tubuh kita. Yesus tidak punya dosa, kita, tubuh kita, saudaraku, ya, mempunyai hukum dosa. 3 akar dosa ini, saudara, yang, saudara, kita hadapi, ini tidak bisa kita kalahkan dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa melawan dengan kekuatan manusia kita. Tapi, saudaraku, kita perlu mempraktekkan disiplin-disiplin rohani dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka kalau kita praktekkan ini, saudara, kita bisa mengalahkan 3 akar dosa ini. Ya, tapi bagaimana caranya? Nah, kita harus masuk padang gurun. Kita harus diperhadapkan dengan ujian atau cobaan. Kenapa, saudara? Tanpa ujian, cobaan, kita nggak akan, saudaraku, ya, menjadi berbuah, dan kita tidak akan, ya, saudaraku, mempunyai kesempatan di mana kedagingan kita
dikalahkan oleh saudaraku kuasa Roh Kudus. Ya, jadi saudara, mari kita praktekkan ini. Jadi waktu kita, ya saudaraku, mau mengalahkan 3 akar dosa ini, memang harus melalui saudara ujian, cobaan. Ya, nanti ketika saudara ya sudah penuh Roh Kudus yang berinisiasi membawa saudara ke padang gurun, bukan dengan kekuatan kita, Dia yang berinisiasi. Ya, ketika kita dibawa ke padang gurun, saudara, disitulah saudara, Tuhan izinkan saudara, kita dipicu supaya saudaraku 3 akar dosa ini saudara muncul ke permukaan. Makanya jangan heran kalau saudara nanti ya mencanangkan ingin saudaraku penuh dengan Roh Kudus, selalu ada ujian dan ada cobaannya saudara. Nah, kita jangan bersungut-sungut karena itu adalah saudaraku ya proses di mana ya melalui itu saudara kita bisa ya mematikan keinginan-keinginan daging itu. Ya, ada seorang yang cerita sama saya, Pak, ketika saya ya belajar penuh Roh Kudus, kok aneh ya, saya diperhadapkan dengan ujian. Ya, misalnya dia dulu saudara suka marah-marah. Ya. Nah, waktu dia penuh Roh Kudus, saudara, Roh Kudus bawa dia ya menghadapi kemarahan itu. Ya, ada yang picu dia sehingga dia ya saudaraku muncul marahnya itu. Ya, tapi ketika dia mau muncul itu saudara, disitulah Roh Kudus ajar dia. Ya, disitulah Roh Kudus beri dia kekuatan saudara. Dia bisa mengalahkan kemarahannya itu. Tentu bukan dengan kekuatan dia, dengan bantuan Roh Kudus saudara. Dia bisa mengalahkan kemarahan itu. Ya, dan dia saudaraku menang akhirnya. Ya, ada seorang lagi saudaraku, biasanya kalau dia ya ditekan di dalam kerjaannya ya oleh atasannya saudara, biasanya dia ya tidak kuat lagi, tidak tahan lagi, dia meledak. Ya, dia kemudian saudara membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi saudara, waktu dia penuh Roh Kudus satu kali bawa dia lagi ke padang gurun. Dia diuji lagi, dicobai saudaraku untuk marah. Tapi kali ini saudara, ya ketika itu mau muncul marah itu saudara, Roh Kudus ya kasih tahu dia, pergi kemana? Nah, dia pergi saudara ke tempat yang sepi ya di toilet saudara. Di situ dia mulai bersekutu dengan Roh Kudus dan Roh Kudus suruh dia berbahasa roh. Dia mulai berbahasa roh, saudara. Nah, ketika dia berbahasa roh, saudara, tiba-tiba seperti Roma 8 itu, saudara. Ya, Roh Kudus ambil alih. Dan Roh Kudus yang berdoa di dalam dia, saudara. Ya, menolong kelemahan-kelemahan dia. Karena dia dalam kelemahannya, dia nggak tahu bagaimana harus berdoa. Ketika dia berdoa, saudara, ya apa yang terjadi, saudara? Ya, tiba-tiba ada kekuatan yang bisa saudaraku menolong dia bisa mematikan keinginan dagingnya ya untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, dan dia rasa lega sekali. Dan kemudian saudara, dia kembali lagi ya ke tempat kerja dia. Nah, teman-temannya bingung semua. Ya, loh, kamu kenapa bisa seperti ini? Ya, kok kamu tidak balas? Ya, mereka semua bilang, kok kamu berubah? Dulu kamu pasti balas kalau diginiin. Ya, nah saudara, itulah perubahan yang terjadi ya ketika dia saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, mulai keluar buah roh dalam dirinya, saudara. Buah roh, ya. Nah, puji Tuhan, saudara. Inilah, saudaraku, proses kita, saudaraku, bisa mengalami perubahan dari dalam. Kalau kita praktek disiplin-disiplin rohani di bawah tuntunan Roh Kudus, maka saudara, ya, kita akan mengalami renovasi,
pembaharuan manusia batinia kita, manusia roh kita yang di dalam. Ya, kalau kita praktek ini terus kita mengalami ya pembaruan dari dalam. Nah, ini yang saudaraku membuat kita berubah makin serupa dengan Kristus. Ya, karena itu saudara, kita mau semangat. Mari kita praktek disiplin-disiplin rohani dengan bantuan pertolongan Roh Kudus. Ketika kita praktekkan ini saudara, kita lihat kita akan saudaraku mengalahkan 3 akar dari dosa itu. Keinginan daging, ya, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu saudaraku akan dimatikan. Kalau akarnya saudaraku sudah dimatikan, pohonnya pasti saudaraku nanti akan menghasilkan buah. Tapi bukan hanya saudaraku akar ini dimatikan, tapi Roh Kudus juga membantu kita lewat disiplin-disiplin rohani, ya saudaraku, sehingga kita bangun akar yang baru. Ya, Alkitab bilang, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Nah, akar fungsinya adalah untuk apa? Menyedot atau menyerap sari-sari kehidupan, ya, dari Kristus. Kalau kita berakar dalam Kristus, kita menyerap sari-sari kehidupan dari Kristus. Akibatnya, saudara, maka kita pasti berbuah roh. Nah, kita praktek ini, saudara, dan kita lihat ya akan terjadi perubahan hidup. Nah, bagaimana caranya, saudaraku? Kita praktek per hari, sepanjang hari. Kita mau, saudaraku, dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Nah, saudara, praktekkan tiap hari. Persembahkan tubuh kita untuk Roh Kudus mengambil alih. Roh Kudus, saudaraku, menuntun kita, memimpin kita, mengendalikan hidup kita. Dia yang berkuasa memerintah hidup kita. Nah, ketika kita praktekkan ini, saudara, ya, kita pasti diproses mematikan kedagingan kita dan menghasilkan, saudara, buah roh. Tuhan memberkati saudara. Praktekkan ini dengan semangat. Haleluya. Amin. Yesus.